Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila dan ditemani oleh Mas Hamam. Mas Hamam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus ya Mas ya, di rumah aja? Iya, alhamdulillah di rumah aja. Di rumah aja apa di kos aja ini Mas? Di rumah aja. Di rumah aja. Oke Mas, kita akan bahas banyak banget seputar Ormada karena Mas Hamam ini merupakan bagian dari Ormada. Kalau kita tahu ya Mas ya, Ormada ini kan organisasi mahasiswa daerah. Iya. Nah sebenarnya Ormada ini apa? Lebih jelasnya itu seperti apa? Oke. Untuk Ormada Pusat sendiri khususnya untuk mewadahi dari seluruh dari Ormada yang ada di daerah-daerah masing-masing. Khususnya kita untuk tahan panjang lah buat dari Ormada daerahnya itu untuk bisa ke birokrasi Unesa. Entah itu dari segi aspirasinya, entah itu dia mau mengajukan dari segi pendanaan atau dari segi ada yang mahasiswanya yang berprestasi gitu. Nanti kita bisa menyalurkan ke pihak birokrasi. Kalau dari di Unesa sendiri, Ormada, ada berapa banyak Ormada yang ada di Indonesia? Di Indonesia, di Unesa maksudnya. Kurang lebih ada 29. 29 Ormada. Itu dari ujung timur sampai ujung barat semuanya ada ya? Ada, dinaungi oleh Ormada Pusat sendiri. Iya. Apa saja biasanya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Ormada Pusat ini? Mungkin untuk pandemi ini lebih khususkan ke diskusi gitu ya, diskusi kayak webinar gitu. Untuk kegiatan besarnya masih terkendala oleh pandemi gitu. Mungkin kita tidak bisa kumpul untuk entah gitu merumuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu gitu, agak kesusahan juga. Kalau misalnya udah ada Ormada, terus kemudian ada Ormada Pusat, sebenarnya Ormada Pusat sendiri tujuannya kemudian dibentuk itu seperti apa? Ya seperti tadi yang saya katakan, untuk menaungi ya, untuk tangan panjang dari Ormada daerah gitu. Berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin bergabung di Ormada daerah, itu melalui Ormada Pusat dulu, kemudian disampaikan ke Ormada daerah. Begitu juga ketika Ormada daerah itu ingin melakukan sebuah event butuh birokrasi, itu menyampaikan dulu ke Ormada Pusat gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, kalau misalnya sebelum pandemi, apa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman Ormada ini? Mungkin yang kegiatan biasanya ada expo gitu, expo kampus untuk memperkenalkan kita ke mahasiswa baru yang belum tahu itu mengenai Ormada Pusat itu. Mungkin juga ya diskusi ada, terus sama kita sapa Ormada. Jadi kita dari Ormada Pusat ke Ormada daerah gitu. Itu bentuk kegiatannya sapa Ormada kayak gimana sih Mas? Atau dikumpulkan semua teman-teman Ormada daerah? Iya. Itu kita kayak di Gema itu kan, di Ketintang itu nanti kita kumpulkan daerah dari satu daerah itu, nanti kita ada perkenalan terus sharing-sharing bareng gitu. Istilahnya lebih mengenalkan kita lah ke Ormada daerah. Kalau misalnya Ormada sendiri ini kan sebuah organisasi. Iya. Berarti ada sistem atau mungkin struktur kepengurusan, struktur organisasi. Kalau dari Ormada Pusat sendiri bagaimana sih strukturnya? Strukturnya kurang lebih sama ya kayak UKM lainnya. Ada kayak BPH, ada kayak kepala divisi gitu. Ya, ada berapa banyak divisi yang ada di Ormada Pusat? Untuk sementara ini ada 3 divisi itu. Apa aja tuh? Yang pertama divisi internal, yang kedua divisi eksternal, yang ketiga divisi pengmas gitu. Apa masing-masing divisi itu kan pasti punya tupoksi pekerjaan sendiri gitu. Apa yang dilakukan oleh masing-masing divisi sendiri? Untuk internal sendiri sih lebih kepada ini ya, dari Ormadanya Pusat sendiri. Entah dia tuh mengatur suatu acara khususnya untuk Ormada ke univnya gitu. Gitu untuk internal. Itu yang internal. Kalau divisi selanjutnya? Untuk eksternal sendiri sih lebih pada ke Ormada daerahnya ya, untuk bisa menyerap aspirasi itu, terus mengumpulkan data-data terkait mahasiswa baru, apa mahasiswa yang terstruktur di dalam Ormadanya daerahnya masing-masing gitu. Terus kemudian selain itu ada divisi apa lagi yang terakhir tuh, yang ketiga? Pengabdian masyarakat. Ya, itu apa yang dilakukan oleh divisi pengabdian masyarakat? Lebih pada ke meliputi kayak agama, pengabdian masyarakat ke daerahnya masing-masing gitu. Oh, itu bentuknya bukan seperti KKN kah? Bukan. Beda. Itu teman-teman terjun di daerahnya masing-masing gitu. Gitu ya. Oh, berarti hampir sama dengan Ormada. Kemudian apa sih Mas sebenarnya yang menyebabkan atau mungkin latar belakang dari Ormada Pusat ini terbentuk? Mungkin
Dari keluh kesah teman-teman ya, karena dari Ormada daerah sendiri kan belum legal, belum resmi. Jadi dari minta teman-teman itu minta Ormada itu legal atau resmi gitu. Untuk bisa memudahkan Ormadanya itu entah dia bekerja sama dengan pemerintah atau dia bekerja sama dengan instansi tertentu yang ada di daerahnya gitu. Biar lebih memudahkan lah untuk dari Ormadanya sendiri. Berarti memang sudah diutus oleh kampus juga ya kalau Ormada Pusat ini menjadi naungan, tempat menaung teman-teman dari Ormada daerah gitu ya. Terus kemudian apa sih manfaat dari Ormada Pusat sendiri? Ya untuk Ormada Pusat sendiri sih lebih ke Ormadanya daerahnya masing-masing ya itu manfaatnya. Khususnya untuk anggotanya bisa mengasah kemampuan komunikasinya gitu, leadershipnya bisa, terus bisa dapat relasi lah terus. Bagaimana teman-teman Ormada Pusat ini bisa menjangkau teman-teman atau mungkin mahasiswa baru yang baru bergabung di UNESA? Yang di pandemi sekarang. Di masa pandemi seperti ini. Untuk di pandemi sekarang sih lewat Instagram ya, lewat sosial media ya, itu kebanyakan dari tiap-tiap Ormada kan sudah mengasih link gitu ke bio-nya. Jadi teman-teman mahasiswa baru bisa mudah untuk mengakses dan bertanya atau mengkepoin dari Ormada. Ya. Mungkin nggak sih teman-teman ini, misalnya teman-teman baru, mahasiswa baru yang misalnya dari luar Surabaya ya gitu. Apa yang harus dilakukan teman-teman ini untuk mencapai atau mungkin menjangkau dari Ormada Pusat sendiri? Karena kan misalnya Ormada Pusat kan Instagramnya belum tentu yang nge-follow itu teman-teman mahasiswa baru gitu, itu gimana? Untuk apa? Sistemnya akhirnya bisa Ormada Pusat ini bisa menyalurkan dari teman-teman mahasiswa ke Ormada daerah sendiri. Itu kan sebelum pandemi kan ada kayak WAFO itu. Nah itu WAFO kan kita mendata dulu, habis itu kita cross checkkan, kita sesuaikan daerah asalnya, nanti kita baru serahkan ke daerah Ormada. Kalau misalnya itu kan WAFO ya Mas, kalau sekarang kan belum ada WAFO nih, atau mungkin WAFO mungkin tidak diadakan karena masa pandemi. Apa yang dilakukan kemudian oleh Ormada Pusat? Mungkin kita bisa sama-sama humas UNESA terkait penyampaiannya kan, kita kan nggak langsung ada datanya gitu. Mungkin kita kerjasama lewat humas UNESA, nanti dari sayanya langsung disampaikan ke Ormada daerah-daerah. Jadi meminta data dengan pihak kampus gitu ya, nanti baru bisa menyampaikan ke teman-teman Ormada daerah. Oke, setelah ini kita akan bahas banyak lagi tentang Ormada Pusat. Tetap follow Instagram Radio UNESA, YouTube dan Facebook fanspage-nya di Radio UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi masih di Bincang UNESA Bisa dengan Mas Hamam ya Mas ya. Bahas Ormada Pusat lagi. Sebenarnya Ormada Pusat ini kan kumpulan dari atau mungkin perwakilan dari masing-masing Ormada, mahasiswa daerah. Bagaimana akhirnya pemilihan teman-teman ini yang menjadi wakil akhirnya bisa menjadi anggota dari Ormada Pusat? Untuk sistemasinya kita memilih pemimpin itu lewat MUBES ya, musyawarah besar. Nah itu dihadiri oleh seluruh peserta Ormada yang dinaungi oleh Ormada Pusat gitu. Jadi nanti dari setiap Ormada ada yang mencalonkan siapa gitu. Nanti setelah ada tahapan itu, setelah itu baru di voting, setelah itu terpilih. Jadi dari Ormada sendiri, Ormada daerah sendiri ya yang menyerahkan ke Ormada Pusat perwakilan gitu, nanti mungkin di voting oleh teman-teman Ormada Pusat. Apakah semua anggota Ormada Pusat ini mencakup masing-masing anggota dari organisasi mahasiswa daerah sendiri? Tidak semua ya, karena seperti kayak Ormada yang kecil seperti Papua, seperti Lombok atau Kalimantan juga, mungkin yang
kekurangan SDM itu tidak kami ambil. Lebih yang ke Ormada besar gitu kayak Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro itu. Berarti memang diambil yang banyak banget anggotanya gitu ya Mas ya gitu, biar mewakili Ormada, biar bergabung di Ormada Pusat gitu. Kalau misalnya teman-teman di luar Surabaya nih, apakah semua bisa bergabung atau mungkin semua harus bergabung di Ormada daerah gitu atau seperti apa? Mungkin itu kan dari hatinya sendiri. Untuk dari mahasiswanya itu ikut Ormadanya sendiri. Mungkin kalau dianya cocok serek ya dianya ikut. Dari Ormadanya sendiri kan juga nggak memaksa, terlalu memaksa gitu. Berarti tidak diwajibkan ya Mas ya gitu. Mungkin kalau misalnya Sidoarjo kayaknya nggak males karena deket banget kok gitu ya, jadi akhirnya nggak pakai Ormada bisa gitu kan. Kalau misalnya Ormada Pusat sendiri, apa sih kegiatan yang menurut Mas Hamam ini yang paling berkesan, yang paling menyenangkan ketika dilaksanakan? Mungkin yang paling menyenangkan itu kegiatan art and culture itu ya. Itu berupa kegiatan apa tuh? Lebih ke menampilkannya ke daerahnya gitu. Entah itu dari segi makanannya, entah itu dari keahliannya dari tari atau dari sesuatu yang khas lah istilahnya di daerahnya tersebut gitu. Itu bentuknya festival atau mungkin konser atau seperti apa? Ya campuran kayak expo gitu, nanti kayak ada festival gitu, kayak ada fashion show, nanti ada kayak penampilannya juga gitu. Oh berarti masing-masing Ormada wajib memberikan satu penampilan gitu kah? Iya. Gitu. Suka duka nih Mas, suka duka dari Mas Zul sendiri ketika bergabung di Ormada Pusat sendiri, apa sih yang dirasakan? Mungkin dukanya sih kita kurang bagi waktu juga buat kuliah gitu, agak keteteran juga, tapi ya namanya kewajiban juga kita laksanakan gitu. Mungkin kalau sukanya sih kita bisa kumpul terus ketemu teman-teman dari daerah lain gitu, enggak daerah kita sendiri gitu, bisa tahu entah bahasanya atau makanannya, entah pakaiannya gitu. Dan kita juga kan makhluk sosial juga. Kalau dari Mas Zul sendiri ya, bagaimana ini manajemen waktu antara berorganisasi di Ormada Pusat dan juga berkuliah? Untuk manajemennya, mungkin lebih ke kayak saya membuat timeline gitu, gini kayak ngajukan tugas jam segini ada rapat gitu. Berarti melis gitu ya, ada kayak plan listnya gitu kan, apa yang harus dilakukan kemudian. Kalau Mas Zul sendiri di Ormada sebagai apa sih? Ketua Ormada Pusat. Kalau di Ormada daerah juga menjabat nggak? Dulu menjabat. Oh sekarang udah berganti lebih tinggi gitu ya ke Ormada Pusat. Ini yang memilih Mas Zul siapa nih? Teman-teman di calon-calon Ormada Pusat atau seperti apa? Untuk ini saya dicalonkan dari Ormada lain gitu. Berarti nanti di vote gitu ya? Di vote gitu. Terus kalau pemilihan dari struktur atau mungkin kepengurusan di dalam Ormada Pusat sendiri berdasarkan calon dari Ormada daerah juga yang di vote atau mungkin Mas Zul sendiri yang memilih? Kita memilih gitu. Jadi saya pilih BPA dulu, nanti kita saya gitu merembukan di BPA-nya gitu, untuk perwakilannya dimasukin di setiap divisi-divisi apa gitu. Berarti sama teman-teman BPH musyawarah lagi siapa nih yang harus dimasukkan divisi internal, eksternal dan juga pengabdian masyarakat. Itu anggota dari masing-masing divisi juga dicalonkan dari Ormada daerah ataukah Mas Zul dan BPH sendiri yang memilih? Dari setiap Ormada itu menyerahkan 2 nama. Nanti dari kitanya, saya dan BPH itu untuk mencanangkan atau merumuskan untuk ini masuk divisi ini masuk divisi ini itu. Jadi enggak dari Ormadanya minta itu, enggak. Jadi kitanya yang masukkan sendiri gitu. Sekarang Ormada Pusat sendiri ada berapa anggota sih? 29. 29 itu udah semua ya? Semua. Dari ketua sampai anggota-anggota divisi. Untuk yang anggota Ormada Pusat? Anggota yang terstruktur gitu ya. Ada 30-an. Terus yang 29 tadi anggota apa ya? Ormada daerahnya yang di bawahnya. 29 Ormada daerah. Ya. Kalau jumlah anggota yang Ormada Pusat itu ada 30. 30-an lebih. Oke, Mas Hamam kita tahu kalau misalnya di organisasi itu pasti ada konflik-konflik yang muncul gitu ya. Bagaimana sih? Atau mungkin pernah nggak sih ada konflik yang begitu besar yang akhirnya menggegerkan atau mungkin akhirnya mendramatisir gitu kan? Ada nggak? Ya mungkin itu kan ada beberapa juga yang tidak sepakat
atau namanya juga organisasi pasti ada retorikanya gitu. Ya mungkin kita salah satunya hanya musyawarah ya, salah satu yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut gitu. Berarti mencari solusinya melalui musyawarah. Iya, musyawarah. Kalau Mas Hamam sendiri pernah nggak sih berantem sama teman-teman atau mungkin sama bendahara, cekcok gitu? Ada nggak yang benar-benar sampai akhirnya melelahkan gitu? Ya berantem tektokan pasti ada, cuma kan berantem tektokan demi kebaikan sendiri, untuk demi kemajuan Ormada Pusat sendiri gitu. Ya pasti ada lah gitu. Langsung baikan nggak itu kira-kira? Ya pasti baikan, tapi kalau cewek ya gitulah. Kenapa kalau cewek? Beda lah cewek sama cowok kalau berantem gitu. Kalau cowok kan ya udah baikan, kalau cewek kan nanti kayak baper apa gimana gitu. Wah, saya menjadi tersinggung gini enggak ya? Memang perempuan mungkin lebih lembut, lebih moody gitu ya Mas ya. Akhirnya kalau disinggung sedikit itu kita suka baper. Oke Mas, kita akan bahas banyak lagi tentang Ormada. Mungkin kenapa teman-teman ini harus bergabung di Ormada nantinya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. You're unaware, keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Kembali di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Hamam. Mas Hamam, maaf ya, tadi saya kebanyakan menyebut Mas Zul. Kayak tadi sebelum Mas Hamam, soalnya kita talkshow-nya bareng Mas Zul. Iya, nggak apa-apa. Dimaafkan gak nih? Ya, Oke, kalau udah dimaafkan kita lanjut ngobrol lagi ya Mas Hamam ya. Mas Hamam, ada gak sih program kerja dari Ormada Pusat yang mungkin bekerja sama dengan pihak luar? Untuk sejauh ini sebelum kita ke pihak Unesa itu ada namanya student exchange ya, kalau nggak salah, apa namanya, lupa aku. Pertukaran gitu ya? Iya, pertukaran itu. Ya, sama satu lagi itu untuk membawa prestasi ya, kurang lebih dari pihak Indonesia-nya untuk meminta kita untuk mendata itu. Itu istilahnya apa gitu, saya lupa namanya itu. Berarti nanti Ormada ini mendata teman-teman daerah yang berprestasi ya untuk diserahkan ke kampus. Kalau student exchange sendiri itu bentuknya seperti apa? Untuk sebenarnya sendiri sih belum ada tindak lanjutnya ya, cuma ada rancangan apa untuk dari pihak Unesanya gitu. Untuk detailnya apa, kepastiannya belum tahu. Berarti memang mengikuti dari pihak Unesa sendiri ya. Kalau dari Ormada Pusat sendiri ada nggak sih program kerja yang mungkin direncanakan, program kerja besar ya, yang mungkin direncanakan yang akan jalankan tahun depan atau mungkin selanjutnya? Ya kalau nggak pandemi ini sih ada acara yang itu Art and Culture itu. Cuma kita terkendala oleh ini pandemi, kan kita harus di stop dulu di karena nggak bisa bertemu ya, ada social distancing. Membahas art and culture sendiri nih, bagaimana sih sistem pelaksanaan kegiatannya, mulai dari persiapan terus juga prepare-nya itu seperti apa sampai akhirnya acara itu bisa terlaksana? Untuk yang sebelumnya kan kita kerjasama sama pihak BEM Unesa gitu. Ya mungkin agak kerepotan juga terkait prepare, kita mengundang questarnya gitu, terus dari mengkompakkan teman-teman daerahnya gitu agak kesusahan juga, kan ada beberapa kepala gitu yang harus disatukan bersama. Karena bukan menjadi hal yang mudah ya untuk menyatukan banyak kepala. Berarti sudah pernah bekerja sama dengan BEMU mengadakan Art and Culture. Art and Culture sendiri berarti anggotanya panitia BEMU dan Ormada Pusat kah? Atau mungkin melakukan oprek lagi? Kita lebih kebanyakan panitia BEMU-nya. Dari kitanya sendiri kan masih sedikit waktu itu. Mungkin dari BEMU-nya kan mengadakan oprek gitu. Tapi tetap kita juga menyerahkan nama-nama untuk dijadikan panitia gitu. Apa sih yang dilakukan teman-teman Ormada Pusat untuk biar tetap eksis, biar tetap ada eksistensinya di depan teman-teman semua ini?
Yang pertama sih kita khususnya buat acara ya, untuk lebih mengenalkan kita, lebih kepada membuat suatu ide-ide untuk dari mahasiswanya sendiri gitu. Kan kita kan Armada kan suatu dari bawah gitu, maksudnya mahasiswa yang dari bawah gitu, nggak kayak apa BEM, kayak AMC gitu kan, kita beda gitu istilahnya dari teman-teman. Berarti memang berusaha untuk mewujudkan aspirasi ya dari teman-teman perwakilan Ormada atau mahasiswa daerah. Terus kemudian selanjutnya ini nih Mas, yang bikin penasaran, apa sih yang menyebabkan teman-teman ini, atau mungkin alasan apa yang mewajibkan atau mengharuskan teman-teman ini untuk bergabung di Ormada Pusat? Ya, khususnya untuk mahasiswa yang belum ikut, nanti kita bisa adakan skill dari leadershipnya, entah itu yang belum teman-teman dapatkan ya dari bangku kuliah gitu. Juga dari komunikasinya juga kita asah lebih dalam atau lebih baik lagi gitu. Dan juga kita relationship-nya ya itu lebih penting teman-teman. Jadi teman-teman ya janganlah untuk mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, harus punya organisasi atau paling nggak bergabung di organisasi Ormada Pusat, karena membangun relasi, bangun komunikasi, nanti semakin banyak relasi, semakin banyak kegiatan positif yang akan dilakukan ya Mas ya. Mas Hamam tadi menyebutkan ada webinar yang dilakukan oleh teman-teman Ormada Pusat. Sejauh ini webinar apa saja, atau mungkin tema apa saja dan narasumber apa saja, siapa saja nih yang diundang dalam webinar Ormada? Mungkin webinarnya baru pertama kali itu ya, pandemi ini gitu. Mungkin kegiatannya sih lebih kayak sharing ke ketua-ketua gitu. Itu yang diundang siapa nih Mas? Atau mungkin ada undangan khusus atau mungkin dibuka untuk umum? Mungkin lebih ke Ormadanya sendiri gitu. Untuk umumnya belum. Oh, berarti memang webinar khusus untuk teman-teman Ormada Pusat dan juga Ormada daerah gitu ya? Iya. Oke, Mas, terakhir dong sebelum kita menutup perbincangan ini, monggo berikan saran-saran kepada teman-teman khususnya mahasiswa baru yang bergabung di UNESA, mungkin biar bisa raket gitu kan, solid di daerahnya masing-masing bergabung di Ormada dan juga Ormada Pusat. Ya untuk teman-temanku mahasiswa atau yang mahasiswa baru, janganlah jadi pemuda yang hanya diam saja untuk menghadapi bangsa ini, malah kita bersatu bersama, karena bangsa ini kan tidak satu sendiri, kita kan berbagai macam daerah istiadat, dan marilah untuk teman-teman bisa mengembangkan Indonesia sendiri gitu. Dengan bergabung di Ormada, khususnya di Ormada Pusat. Oke, terima kasih banyak Mas Hamam sudah bergabung di sini. Kita bincang-bincang bareng di Bincang UNESA Bisa. Semoga nanti Ormada Pusat bisa meluaskan sayapnya agar dikenal oleh teman-teman khususnya mahasiswa UNESA. Terima kasih Mas, itu tadi perbincangan saya dan juga Mas Hamam. Jangan lupa untuk terus subscribe YouTube kami di Radio UNESA dan juga radio dari Ormada Pusat sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.